Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Yasinta Ramadhani. Saya mahasiswi IAIN Manado, program studi Manajemen Pendidikan Islam semester 2. Tujuan saya membuat video ini yaitu ingin membuat tutorial tentang cara membuat disinfektan di rumah sendiri secara praktis dan mudah. Seperti yang kita tahu, saat ini adalah merupakan keadaan darurat dari virus COVID-19 atau biasa kita sebut dengan virus corona yang sedang menyebar di mana-mana hingga ke seluruh dunia. Di sini, kita akan membahas tentang cara pembuatan cairan desinfektan, cara pemakaiannya yang boleh dan tidak boleh dilakukan berstandarkan WHO. Bahan yang bisa kita pakai yaitu cairan pemutih pakaian seperti Proclean, Biclean, atau cairan-cairan desinfektan lainnya. Bahan-bahan tersebut dicampur dengan air, tidak boleh dicampur dengan bahan-bahan kimia yang lain. Tetapi sebelumnya, ada hal-hal yang perlu teman-teman ketahui bahwa saya membuat ini tidaklah sembarangan, tetapi mengikuti instruksi dari jurnal WHO. Jadi insya Allah aman, terpercaya, dan bisa dipertanggungjawabkan. Terdapat beberapa poin dalam jurnal WHO ini, yaitu pertama, jurnal ini mengatakan bahwa pemutih saja sudah cukup, karena pemutih ini telah mengandung sodium hipoklorin yang mampu membunuh kuman, bakteri, jamur, bahkan virus. Jurnal ini juga mengatakan bahwa salah mencampur bahan pemutih ini dengan bahan kimia lain bisa berakibat fatal bahkan sampai kepada kematian. Jadi dianjurkan tidak usah dicampur dengan bahan lain kecuali air bersih. Poin kedua, cairan ini berbahaya bagi tubuh, jadi kita harus hati-hati dalam penggunaannya ya. Sebaiknya hindari kontak langsung dengan mata atau bagian pernafasan. Sebaiknya menggunakan pelindung mata atau masker di saat pengaplikasiannya. Poin ketiga, pastikan kalian mengaplikasikan cairan ini di ruangan dengan aliran udara yang baik. Jadi sebaiknya saat penyemprotan kita membuka pintu dan jendela agar udara bebas keluar masuk. Poin keempat, setelah penyemprotan cairan ini, kita tunggu sampai 10 menit atau lebih. Karena proses mematikan virus ini membutuhkan waktu 10-60 menit. Poin kelima, cairan ini bisa membuat korosi pada besi dan bisa merusak permukaan yang terdapat cat di atasnya. Walaupun pas pertama kali kita aplikasikan pada permukaan besi ataupun cat dinding tidak luntur, tapi mungkin akan terlihat setelah beberapa kali kita mengaplikasikan cairan desinfektan ini di permukaan-permukaan tersebut. Poin keenam, sodium hipoklorin ini bisa mengeluarkan gas berbahaya jika terkena sinar matahari. Poin ketujuh, sodium hipoklorin ini mudah kadaluarsa. Semakin panas tempat penyimpanan, maka semakin cepat proses kadaluarsanya. Jadi tidak perlu menstok cairan ini sebanyak-banyaknya. Poin kedelapan, usahakan menggunakan cairan desinfektan ini sehari setelah pembuatan agar lebih efektif hasilnya. Pada kebanyakan pemutih mengandung 5% sodium hipoklorin, sehingga campuran yang dianjurkan WHO adalah 1:100. Artinya, pada 1 liter air cukup pakai Proclean 10 ml saja atau pemutih lainnya. Tidak lupa juga bahwa cairan ini hilang efektivitasnya kalau terkena materi organik seperti muntahan, darah, feses, atau cairan tubuh lainnya. Jadi, usahakan sebelum penyemprotan kita bersihkan dulu materi organiknya dengan cairan sabun. Lalu setelah itu bisa kita semprotkan cairan desinfektan yang telah kita buat. Oke teman-teman, jadi langsung saja kita ke cara pembuatannya. Hai teman-teman, jangan lupa pakai sarung tangan ya. Di sini kita sediakan 1 liter air bersih, Proclean, dan juga alat penyemprot. Pertama-tama, kita masukkan 1 tutup botol Proclean ke dalam 1 liter air.
Ya, setelah itu kita tutup botol yang ada isi 1 liter air, lalu kita aduk ataupun kita kocok sampai tercampur merata. Setelah itu kita masukkan ke dalam botol penyemprot. Oke, setelah itu kita tutup botol penyemprot yang telah terisi cairan desinfektan buatan. Oke, kita tutup rapat-rapat botol semprotan yang telah terisi oleh cairan desinfektan buatan. Dan yap, cairan desinfektan buatan yang dibuat di rumah secara praktis dan mudah siap digunakan. Dan jangan lupa disemprotkan ke bagian-bagian yang ada di dalam rumah ya. Dan inilah proses penyemprotan desinfektan buatan yang kemarin saya buat. Dan saya menyemprotkan desinfektan ini ke beberapa bagian yang kemungkinan besar sering disentuh oleh orang-orang. Yap, dan ini adalah akhir dari video saya. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam berkata, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.